Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan seorang guru les bernama Miss Dea yang akan menjelaskan tentang perlukah les musik sejak dini. Nah, kalau misalnya kayak les musik ya, itu nggak harus anak yang punya bakat kan ya setidaknya, atau harus diasah dulu nanti muncul bakatnya, atau langsung, oh anak ini bakat kayaknya, udah saya lesin aja, atau gimana? Nah gini ya, soalnya kalau ngomongin soal talent atau bakat ini gimana ya? Kalau menurutku ini tricky sekali karena saya pribadi pun masih nggak bisa tahu bakat itu seperti apa. Karena bakat itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya olahan. Jadi gini, semua semua anak itu punya talent masing-masing. Mereka punya ada hal-hal tertentu mereka yang menonjol itu punya masing-masing beda-beda. Nah, kalau untuk urusan bakat, kalau saya bilang saya sih lebih suka kita kasih dulu. Jadi gini, kasih dulu, cobaan dulu nih. Kamu suka enggak? Kalau kamu suka, ayo diteruskan. Nanti kalau sudah diteruskan, sejalannya waktu, oh kok anak ini kelihatannya dia nggak pernah bosen. Terus habis itu dia juga selalu enjoy kalau les musik. Nggak pernah istilahnya menggerutu. Oh, berarti anak ini masih suka. Diteruskanlah lagi. Nah, di saat-saat seperti itu seharusnya kalau menurut saya pribadi berarti anak itu enjoy. Selama dia enjoy dan selama dia tetap ada keinginan dan motivasi untuk terus belajar, menurut saya anak itu masih perlu diperjuangkan untuk terus belajar musik. Nah, kalau contoh kasus misalnya ada anak yang sudah dicobain les musik sama orang tuanya, terus tiba-tiba sejalannya waktu tengah jalan, tahu-tahu nggak mau, sama sekali nggak mau. Beberapa kali pertemuan datang les itu selalu nangis-nangis. Sampai sebulan, itu tetap aja sama 2 bulan, tetap juga sama. Nah, itu mungkin bisa dijalin juga komunikasi antar anak dan orang tua. Apakah itu memang anak itu benar-benar dia nggak suka karena musiknya atau memang karena nggak suka sama gurunya atau nggak suka sama pelajarannya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau anak itu suka, anak itu enjoy, talent itu bisa diasah. Jadi talent itu memang sudah ada, cuman kita yang sebagai orang tua ini yang perlu untuk mengasahnya lagi. Bedanya kalau dari kecil, dari sejak dini, atau sejak besar, maksudnya usia sudah kayak dewasa gitu ya, ABG gitu gimana? Kalau terhadap hasilnya itu beda nggak ya? Soalnya pernah ada temen tuh bilang gini, kalau mulai les itu sejak kecil, soalnya apa telinganya tuh loh kalau nggak salah kalau sudah agak besar itu nggak seberapa bisa nangkep untuk musiknya atau gimana gitu loh. Jadi kok kayaknya apa Oke, bedanya gitu. jadi gini, sebenarnya kalau ditanya hasil, otomatis pasti hasilnya lebih beda ya, Ci. Maksudnya pasti ada bedanya. Karena ya sama, situasinya sama kayak gini. Lebih bagus mana anak yang dari kecil sudah diajarin naik sepeda sama yang diajarin sepeda tiba-tiba udah gede. Nah, kan kasusnya ya mirip-mirip seperti itu. Jadi ya sebenarnya paling paling bagus ya memang sejak dini gitu. Karena itu ada benernya juga hearing-nya ya terutama. Ya, Dan dari segi motoriknya juga itu pengaruh sih sebenarnya. Jadi kalau udah besar itu biasanya kepekaannya lebih lebih kurang daripada anak-anak yang masih mereka kayak masih sensitif seperti itu, masih peka, masih bisa banyak sekali diolah itu anak-anak sama dewasa memang beda. Dan terutama kalau mereka dari kecil sudah dengar suara nada, kan pasti nanti hasilnya kan kalau udah gede kan pasti mereka kayak udah so familiar, kayak sudah biasa banget gitu loh dengar, oh ini sih aku tahu ini suara apa, nada apa aku tahu. Nah, sedangkan kalau kita yang udah ABG, udah agak gede gitu mau belajar, bisa juga tapi perlu ekstra kerja keras sih, maksudnya lebih 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 getu istilahnya kalau belajar gitu, lebih lebih banyak prosesnya lebih panjang juga. Dan
selain dari segi telinga, dari segi jari juga. Nah, kalau anak kecil ini kan masih jarinya masih lemes-lemes, lentur-lentur, istilahnya gampang dibentuk masih ya, lebih mudah untuk dibentuk. Nah, kalau yang sudah tua, maksudnya yang udah ABG, itu kan memang biasanya jauh lebih kaku. Karena orang dewasa kan anak-anak yang udah mulai sekitar SMP gitu, itu jari-jarinya kan sudah, mereka kan sudah beraktivitas banyak sekali, dan jari-jarinya udah nggak serileks dan selemes anak-anak. Jadi kalau untuk belajar musik, mereka juga tetap bisa, saya nggak bilang nggak bisa ya, tetap bisa. Bahkan yang sudah ibu-ibu mau belajar, bapak-bapak mau belajar piano juga tetap bisa. Cuman ya itu tadi, istilahnya kalau naik sepeda genjotnya itu lebih ngoyo, gitu. Daripada anak-anak yang masih kecil-kecil ini. Jadi lebih baik kalau masih kecil. Nah, jadi pesannya untuk para orang tua itu yang biasanya masih bertanya-tanya, perlu nggak ya les musik ya? Usia berapa atau dan lain sebagainya yang berhubungan dengan les musik itu kira-kira Miss Dea mau sampaikan apa? Oke, jadi buat orang tua, saya pun juga sudah jadi orang tua. Saya nanti ke depannya untuk orang tua juga yang lainnya, jangan berhenti untuk menstimulasi istilahnya. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang sebelumnya ada 8 kecerdasan, itu yang harus distimulasi secara maksimal. Jadi jangan berhenti nyoba. Misalnya, maksudnya nyobanya itu oke, cobain sebulan gitu, atau tak cobain belajar musik sebulan. Maksudnya sebulan ini mau dapat apa gitu loh. Anak-anak butuh proses yang lebih panjang dari cuman sebulan itu gitu. Istilahnya orang kalau jatuh cinta cuman sebulan tok nggak cukup ya. Kan maksudnya kalau PDKT cukup lama juga loh ya. Nah itu sama juga sama anak-anak. Jadi istilahnya kalau mau memang anak ini memang dia ada kecenderungan suka di bidang musik ya, kita cobakan kira-kira berapa lama, tidak cukup cuma 1-2 bulan, 2 bulan, kita cobain terus. Makanya saya pesankan jangan capek-capek nyobain. Kalau misalnya musik nggak suka, oke, mungkin kita bisa cobain mungkin apa ya, matematika mungkin anak ini suka banget ngitung, nah mungkin bisa diolah di situ. Kalau nggak suka masih dalam konteks musik, misalnya nggak suka piano, oh mungkin anaknya suka nyanyi, jangan-jangan dia bisa mengeksplorasi lebih banyak justru dengan nyanyi. Nah, seperti itu. Jadi nggak melulu harus main alat musik, tapi menyanyi pun bisa juga salah satu stimulasi untuk musiknya dia. Kalau untuk orang tua yang masih anaknya mungkin masih di bawah 5 tahun, itu mungkin masih bisa distimulasi dulu, maksudnya di rumah sih sebenarnya seharian itu kita bisa ngerti. Caranya mungkin kayak diliatin lagu-lagu, diajak dengerin musik, diajak nyanyi, seperti itu. Kalau memang dia menikmati, berarti mungkin anak ini ada kecenderungan suka musik. Tapi kalau misalnya dia cuek bebek, maksudnya nggak diajak nyanyi juga nggak mau, dikenalin, oh ini alat musik ini, oh ini piano bunyinya seperti ini, kayak nggak ada ketertarikan sama sekali, berarti mungkin memang belum waktunya. Berarti mungkin bisa dicobakan ke hal lain. Seperti itu. Jadi stimulasinya bisa dilakukan lebih awal sebelum dileskan musik. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin anakku ini bisa nggak belajar musik? Nah mungkin istilahnya diracuni dulu sebelum les, jadi dikasih tahu, oh ini musik seperti ini, dengerin lagu dulu. Soalnya pengalaman dari mama saya dulu, mama saya itu nggak langsung ujuk-ujuk, ayo Dea kamu les piano ya, nggak gitu juga. Jadi mama saya dulu caranya ngenalin musik itu dengan nontonin video. Waktu itu saya lihat ada cewek main piano, bagus banget, orangnya cantik, mainnya bagus, musiknya juga bagus, lagunya bagus. Dan mama saya itu waktu itu bilang gini, coba lihat itu jarinya. Jarinya lentur ya, bisa kayak orang nari jarinya. Nah, terus saya perhatikan, oh iya juga. Wah, kok keren ya ini ya, wah kok bagus ya. Terus akhirnya nggak cuma satu kali ya, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya nggak cuma satu kali kita tunjukkan video terus berharap besok langsung minta les gitu, enggak. Jadi mungkin beberapa kali. Makanya itu tadi saya bilang, jangan capek-capek nyobain, jangan capek-capek stimulasi. Nah, setelah beberapa kali ditunjukkan video, barulah saya minta sama mama.
"Mah, mau dong belajar main itu loh, yang kayak video yang mama bilang itu loh." Nah, setelah itu baru sama mama saya dicobakan. "Oke, coba ya, ayo ikut mama, lihat orang main piano." Nah, waktu itu pun juga mama saya bilangnya nggak les. Mama saya bilangnya, "Ayo ikut mama lihat orang main piano." Nah, begitu saya lihat live, langsunglah saya, wow, keren gitu. Nah, setelah itu baru mulai pendidikan formal belajar musik. Nah, sejalannya waktu, seneng sekali saya waktu itu, seneng. Cuman begini, yang namanya anak pasti ada up and down ya, Bapak Mhm. Ibu. Jadi pasti suatu kali mereka ketemu satu titik jenuh. Nah itu yang saya juga mau pesankan, satu titik jenuh ini jangan membuat orang tua terus langsung, "Ah, sudahlah, dikat aja wes lesnya, nggak usah buang-buang duit, ngapain? Anaknya males belajar, nggak usah, biarin aja." Nah itu jangan sampai orang tua menyesal di kemudian hari. Dikat, tapi ternyata besok dia kepingin belajar lagi. Nah, kan sudah terlanjur nggak belajar, terlanjur istilahnya kaset, nah, terus menyesal di kemudian hari juga percuma ya kan. Jadi kalau waktu down sebaiknya orang tua juga tetap support karena peran orang tua dalam proses perkembangan anak itu juga amat sangat besar. Jadi kita sebagai orang tua juga tetap meskipun anaknya di keadaan terendah sekalipun kita juga harus support. Terima kasih Miss Dea buat sharing-nya. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.